Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Qanitia dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Kediri. Kali ini saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh teman saya, yaitu Mbak Hamidah Yulianti. Dikarenakan kita sedang berada di rumah masing-masing, jadi kita akan berdiskusi secara virtual. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kiamat. Karena baru-baru ini sempat viral atau trending topik di Twitter maupun di media lainnya, bahwa suku Maya beramalkan tentang adanya hari kiamat pada tanggal 21 Juni kemarin. Nah, langsung saja saya akan bertanya-tanya seputar hari kiamat, karena kita sering ditakut-takutkan dengan adanya hari kiamat. Mungkin bagi sebagian orang awam, mereka akan bertanya apakah memang hari kiamat itu ada, dan jika memang benar-benar ada, apa hal yang bisa menguatkan kita untuk percaya hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hamidah Yulianti, mahasiswa IAIN Kediri dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaannya Uhti Syarah yang barusan itu ditanyakan. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan beberapa hadis, bahwasanya keberadaan kiamat itu pasti ada. Nah, seperti yang dijelaskan dari beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, salah satu contohnya tentang hari kiamat itu ada pada surah Al-Ahzab. Nah, itu tadi adalah ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Dan juga masih banyak ayat-ayat lainnya dalam kitab suci Al-Quran tentang hari kiamat ini, untuk kita tuh untuk tahu bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Selain dalih dari yang disebutkan tadi itu, selain dari ayat Al-Quran surat Al-Ahzab itu, masih ada lagi dalih-dalih yang lainnya yang masih banyak. Nah, salah satunya itu ada pada hadis. Nah, kali ini ada pada hadis, yang dimana hadis ini yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam, ketika malaikat ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Nah, hadis ini itu menceritakan bahwa ketika malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah dan kemudian bertanya tentang hari kiamat. Nah, kemudian Rasulullah itu menjawab bahwa Rasulullah pun tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Nah, hadis ini pun bisa membuat kita yakin bahwa kiamat itu benar-benar ada di muka bumi ini, seperti itu. Nah, dari kesimpulan penjelasan barusan ini bisa kita pahami dari hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang sudah sangat jelas bahwa kiamat itu ada, dan kiamat pun sudah menjadi juga sudah menjadi rukun iman yang terdapat pada nomor 5 itu. Mungkin itu penjelasan saya dari pertanyaan apakah kiamat itu ada dan bagaimana kita bisa yakin bahwa kiamat itu ada. Jadi dapat kita pahami bahwa memang kiamat itu benar-benar akan terjadi dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi.
dan kiamat pun merupakan rukun iman yang kelima yang wajib kita percaya. Tapi jika kiamat itu benar-benar ada dan wajib kita imani sebagaimana yang telah diterangkan tadi, lalu adakah pesan moral perspektif Al-Quran tentang hari kiamat itu sendiri? Pesan moral kehancuran atau pesan moral kiamat di dalam Al-Quran itu di sini ada dari mufasir kita, yaitu Fazlur Rahman, di mana beliau mengatakan bahwa semangat dasar Al-Quran adalah moral. Nah, semangat moral. Bahkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi kita, Nabi Muhammad SAW ke bumi. Nah, itu tidak jauh hanya untuk untuk memberi untuk menyempurnakan moral, begitupun juga dengan tentang hari kiamat, tentang hari akhir ini, tentang hari akhir. Nah, adapun pesan moral dari Al-Quran, dari penafsirannya itu ada di sini ada 4 poin yang bakal saya bahas. Yang pertama itu mengubah pandang hidup dunia materialistik menjadi seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, jadi maksudnya itu kenapa kita harus mengimbangi antara dunia dan akhirat, karena kehidupan di dunia itu hanya bisa dinikmati sesaat saja, dan itu tidak bisa kita bawa kebahagiaan di dunia, itu tidak bisa kita bawa ke akhirat. Dan kebahagiaan dunia itu hanya sementara, sedikit dan menipu, seperti itu. Nah, sedangkan kehidupan akhirat itu kehidupan yang sudah akhir atau kehidupan yang sudah kekal dan kehidupan yang sejati. Meskipun demikian, manusia tidak boleh melupakan kehidupan dunia, ya walaupun akhirat itu udah menjadi dunia akhir atau dunia yang kekal, tapi manusia juga tidak melupakan melupakan kehidupannya di dunia, karena di dunianya itu dia beramal baik, hanya bisa beramal baik di dunia, seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua itu yaitu mendorong manusia beraktivitas positif. Jadi mendorong manusia beraktivitas positif, maksudnya itu melakukan amal-amal soleh. Nah, seperti banyaknya beribadah, terus berzikir, meminta pertolongan kepada Allah, sering-sering bertaubat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk poin yang ketiga itu menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab. Nah, jadi kita hidup di dunia ini dengan apa yang segala kita lakukan, dengan apa yang segala kita kerjakan, mau itu berupa baik ataupun buruk, itu kita juga harus bisa bertanggung jawab di akhirat nanti, seperti itu. Nah, tapi jika misalkan kita itu tidak bisa tanggung jawab atas dosa-dosa yang kita perbuat, nah, makanya kita jangan berbuat keburukan di dunia, seperti itu. Kemudian poin yang terakhir, pesan moral tadi itu yaitu pembenahan diri seawal mungkin, seperti itu. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sedikit jelaskan tentang pesan moral hari kiamat dalam Al-Quran.
Dan adakah tanda-tanda atau ciri-ciri akan terjadinya hari kiamat? Mungkin bisa disebutkan ciri-ciri itu seperti apa? Sebagaimana yang dikabarkan dalam surah Ad-Duhan ayat 15 sampai 10, di situ mengabarkan bahwa akan terjadi asap, terjadi dukhon. Ya, dukhon itu asap atau seperti kabut yang akan menghalangi penglihatan kita di akhir zaman nanti atau di hari kiamat. Seperti itu. Nah, jadi itulah tandanya itu, tanda hari kiamat itu ya munculnya dukhon seperti itu, berupa asap yang menghalangi penglihatan kita. Nah, selain dari tanda-tanda kiamat yang dikabarkan dari Al-Quran, ada juga hadis yang memberi tahu apa sih tanda-tanda kiamat itu. Seperti ini hadisnya: tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana menggelamkan manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi ad-dukhan, munculnya Dajjal, munculnya Dabah, munculnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Nah, itulah bunyi hadisnya. Hadis ini hadis riwayat Muslim nomor 2901. Jadi bisa kita lihat di kitab di kitab hadis riwayatnya Muslim. Nah, itulah tanda-tandanya hari kiamat. Dan ya seperti itulah gambarannya tanda-tanda kiamat yang dikabarkan oleh hadis maupun oleh Al-Quran, seperti adanya dukhon, kemudian Dajjal, Ya'juj Ma'juj seperti itu, kemudian tenggelamnya matahari tidak seperti biasanya. Maksudnya matahari terbit biasa matahari itu kan terbenamnya ke barat. Nah, ini terbenamnya ke timur seperti itu. Dan nah, seperti itulah yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan ini. Nah, jadi seperti itulah gambaran umum tentang hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan itu merupakan penutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.